Orang banyak mengatakan lomba itu menang dan kalah. Lek gak menang ya kalah. Yo. Kalau saya tidak. Iya, apa? Lomba itu menang dan menang. Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater. Kali ini istimewa. Kalau biasanya kita syuting di Jogja ya, Jogja atau paling jauh di Bali. Bali sekarang saya sedang pulang kampung, ketemu ini teman baik saya sudah berkarya. Kita sudah kenal mulai 20 tahun yang lalu ya? Ya, sudah lama. Orangnya itu lo ya? 2003. 2003. Wah. Dari kami sama-sama aktor hingga dia menjadi guru, kemudian jadi sutradara jelas, sehingga saya yang masih ya gabut lah gitu lagi. Ya ini teman saya Bayu Krisnamurti. Iya. Nggak ada yang tepuk tangan karena ini nggak ada, biasanya ada kru ya. Krunya pada ke Singapura soalnya. Itu. Ke Singapura. Ke Singapura temenan iki. Podo iki apa? Ono jom di kono. Ada event di sana. Ada event. Nah, Bayu ini wah ini teman plak saya banget lah. Dulu kami sering tulin bareng, Betul. Mencari Tahu telur ya bener. Kanting tahu telur. Kalau Anda ke Malang, harus beli tahu telur. Selain bakso jelas. Iya, betul. Tahu telur, tenan lho, gue tahu telur itu di angel lho. Di Jogja kan ono di Malang kalau Mungkin karena faktor petisnya ya. mungkin petisnya bener. Enggak semua orang di Jogja itu suka petis. Nah, itu kok udah dibahas tahu telur gitu. Ki kok sesuai entek ngomong. Oke, ngomong-ngomong ya teman-teman, saya minta maaf karena saya sama Bayu itu memang lebih ini ya, karena podo-podo Arema nih. Arema Malang. Mungkin lebih enak pakai Ya sesekali mungkin kami akan menyeletuk mungkin atau beberapa kali akan menyeletuk pakai bahasa Malangan, tapi jangan khawatir. Nanti akan saya siapkan subtitle. ada subtitle. Ono lah. Oke, siap. Ningal trek Siap. Berita teater nasional ya. Mantap. Oke, ini yuk. Jadi Bayu ini kenapa saya todong, karena dia ini adalah sekarang sedang menjadi guru bahasa Indonesia ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia di salah satu sekolah menengah pertama di Malang, dan juga salah satu yang istimewa dari Bayu ini, dia adalah sutradara bertangan dingin. Waduh. Apapun yang dia pegang itu rata-rata itu hampir, apalagi kalau ada festival perlombaan tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan sampai ke internasional juga ya. Pernah. Nah, itu bisa dipastikan ya, hampir 80% ke atas selalu menang. Waduh. Ini sebuah hal yang menarik ini. Pasti teman-teman khususnya para penonton guru seni di seluruh penjuru Indonesia ini pasti penasaran. Gimana ya? Terkira mungkin teman-teman juga yang pernah ikut lomba pernah dengar Bayu Krisnamurti. Mungkin kalau Bayu Krisnamurti mungkin kenalnya di lingkup Jawa Timur. Terus siapa sih kenal? Banyak. Banyak Lingkup Jawa Timur. Bahkan teman-teman ini kalau di Malang ada beberapa kawan tuh mengatakan saya macan festival. Gokil. Karena memang konsep berkeseniannya bersama pelajar itu memang fokusnya ke festivalan. Makanya ya benar tadi, sampai 80% itu saya punya apa ya, data lah. Data persentase kemenangan lomba itu bisa mencapai ya tadi itu 80%. Ya nanti saya ya. Oke. Nah, istimewanya Bayu ini secara formal dia tidak pernah mendapatkan pendidikan seni. Waduh. Tapi ya itu karena mungkin kemauannya. Tapi aku Bayu ini memang dia itu punya kemauan yang kuat banget, jauh lebih kuat dari saya yang memang sering leye sekar karuan. Tapi dia orang tegas. Bahkan seringkali saya yang diseneni sama dia gara-gara ketidakdisiplinan saya. Tapi ya itu istimewanya karena dia tidak pernah kuliah atau sekolah di pendidikan formal seni, tapi sense of artnya itu wah gokil, anjay lah pokoknya. Nah, itu ya apa sih awakmu itu mesti gimana dari awakmu dewe sebagai seorang ya bisa dibilang praktisi sebenarnya ya, praktisi seni. Akhirnya menjadi situ. Akhirnya menjadi praktisi seni. Terus apa sebenarnya yang membuatmu bisa mengolah apa ya? Sebenarnya tidak semua orang bisa toh. Semua orang sekarang bisa menciptakan karya seni lewat Instagram dan sebagainya. Tapi tidak semua orang bisa menciptakan karya seni yang ya istilahnya
keren, indah, bahkan itu tadi seperti saya bilang menangan lah istilahnya kalau di festival. Nah, itu ya apa biasanya awakmu untuk istilahnya mendisiplinkan diri untuk mengolah sensemu itu ya apa? Sebenarnya awalnya sih hampir sama kayak banyak orang ya, ke passion ya, ke hobi ya. Dulu itu waktu pertama saya belajar teater itu, menariknya teater itu adalah saya itu bisa jadi apa saja, sesimpel itu. Jadi, isok dadi bapak, isok dadi presiden, sesimpel itu, ternyata menarik. Nah, passion di situ, kemenarikan itu saya tularkan ke teman-teman di sini kan anak-anak, begitu. Terus saya itu dalam tanda kutip ya, jago nggoroi arek-arek. Goroi apa? Goroi bohong. Membohongi anak-anak agar anak-anak yang awalnya nggak bisa, nggak mau, itu saya goroi menjadi mau. Itu sesimpel itu. Jadi contohnya begini, kan saya memang fokusnya kan memang ke teater sekolah. Terus salah satu program kerjanya adalah ikut event, lomba, festival teater. Anak-anak itu saya goroi simpel banget. Arahnya ke motivasi sebenarnya. Jadi bagaimana memotivasi anak-anak yang nggak tahu tentang teater itu menjadi tahu dan sangat ingin. Itu simpel banget. Contohnya begini, mau ada lomba gitu ya, ke Surabaya, Malang Surabaya itu kan perjalanan kalau darat 2 jam gitu ya. Nah saya tuh ngoroinya engko lek dhewe lomba, ade itu hotel. Sesimpel itu. Jadi sesimpel itu. Atau engko lek adewe menang lomba oleh sertifikat. Engko adewe menang lomba tekan Surabaya, lek menang tekan Jawa Timur, adewe nasional numpak pesawat. Nah, sesimpel itu. Itu senjata awal saya. Bagaimana saya arek-arek sing Malang ini kan sebenarnya kotanya kota berkembang ya, bukan tinggal banget ya. Tapi kan tidak semua anak punya kesempatan tidur di hotel. Betul. Tidak punya kesempatan naik pesawat lah. Itu sesimpel itu motivasi mereka awalnya. Istilahnya kasarnya hanya dari iming-iming. Iming-iming itu. Ya? Sesederhana itu. Lalu kedua adalah memang lebih ke kemenarikan cerita yang selalu saya bawa. Kemenarikan cerita yang saya bawa itu selalu relate. Jadi mereka itu merasa ada hiburan ikut teater. Jadi mereka mendapatkan hiburan, mereka mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Nah di lomba itu punya orang banyak mengatakan lomba itu menang dan kalah. Lek menang ya kalah. Kalau saya tidak. Lomba itu menang dan menang. Kenapa seperti itu? Menang dan menang itu adalah sebenarnya sebuah hasil kan ya. Menang itu kan hasil ya. Bukan proses. Menang lomba itu adalah kemungkinan 50-50 bisa dihitungkan ya. Tapi menang proses itu mutlak harus direbut. Jadi kemenangan itu nggak hanya sekedar dapat piala, dapat kejuaraan, tidak. Tapi proses. Proses kita menang, proses kita menyenangkan. Bagaimana kalau kita kalah, tapi kita kerasa menang. Lah itu. Lah menang terus kerasa menang ya wajar lah. Juara siji seneng wajar. Ya apa caranya gak juara menang? Nah, itu dia. Bagaimana ketika membangun relasi, kita latihan guyon, kita guyu. Mereka pulang dari latihan sik rindu menit ke mana. Menyenangkan itu. Terus latihan oleh konsumsi. Iya sih. Perjalanan, tur hotel. Lah itu kan menyenangkan. Itu membangun ke situnya. Yang akhirnya bagaimana saya bisa seringkali menang itu karena sistem dari sekolah yang mengantarkan anak-anak itu menuju gerbang prestasi. Gimana itu sistem dari sekolah yang? Nah, contohnya kalau di SMP 4 ini saya punya presentasi menarik Mas Inu. Saya itu melatih mulai tahun 2011 sampai sekarang. Saya itu membuat sebuah semacam penelitian sih. Saya daftar kejuaraan apa saja, lalu saya presentase. Presentase kemenangannya SMP 4, PPST SMP 4 itu 91%. 91%. Iya. Indikatornya juara 1. Berarti kalau lomba juara 1 sama juara umum. Kejuaraan yang tertinggi, misal 5 penyaji terbaik, ranking 3 terbaik itu. Juara 2, juara 3 tidak saya masukkan. Jadi yang di persentase itu juara 1 dan tertinggi. Itu 91%. Bahkan di Malang sampai tahun 2020 berapa ini? 23 awal itu kalah hanya 3 kali.
dari 2011. 2011. Kalah Itu yang artian kalah tidak juara 1 dan tidak tidak juara 1. Iya, tapi juara 2, juara 3 begitu. Tapi masih masuk 3 besar lah paling enggak. 3 besar, tidak pernah keluar dari 3 besar. Begitu. Pesertanya cuma 2 padahal. 1. Ya enggak, pesertanya banyak. Iya, iya. Saya banyak. Nah, menariknya adalah sistem di SMP 4 ini mendukung penuh program kesenian. Oh, oke. Mendukung penuh dengan cara yang pertama dibuatkan kelas khusus SMP. Oh. Jadi anak-anak yang hobi seni, yang minat, yang bakat itu dikumpulkan menjadi satu kelas tersendiri. Namanya kelas seni. Jurusan seni. Oh. Menarik. Hubungan sama PPSD itu tadi? Iya betul. Jurusan seni. Itu kelas 7 2 kelas. Sekitar ada anak 70. Kelas 8 1 kelas. Jadi dari 2 kelas itu disaringlah menjadi 1 kelas. Lalu kelas 9 1 kelas. Jadi di SMP 4 itu dalam 1 tahun ajaran ada 4 kelas. Itu sistem. Itu sebenarnya dari kelas 1 ya, 1 kelas SMP 7 ya, kelas 1 SMP. Tapi terus disaring sampai nanti yang pas kelas 3 itu berarti setiap mereka naik itu selalu ada penyaringan. Iya, misalnya enggak gini, penyaringannya dari kelas 7 ke kelas 8. Kalau kelas 8 sudah otomatis. Oh, otomatis. Iya. Kalau naik pasti masuk kelas seni. Oh. Nah, dari situ kan permasalahan teknis, permasalahan klasik yang ada di teater sekolah, ekskul sekolah itu sudah ada. Contohnya izin latihan, izin ruangan, izin pulang malam, izin menggunakan fasilitas sekolah, pendanaan. Itu kan mereka para pembina, para pelatih teater itu kan masih bikin proposal atau gimana. Kalau di sini sudah tidak, sudah memang terprogram. Semuanya sudah terfasilitasi. Dari sistem itulah. Dari kebijakan kepala sekolah yang turun temurun. Oh, oke. Jadi kepala sekolah yang baru ini pasti akan menyesuaikan kepala sekolah yang sudah kemarin. Sebelumnya. Dan itu mulai tahun 2006. Saya masuk 2011. Iya. Jadi di SMP 4 menang wajar. Ya karena memang fasilitasnya Bendino tes seni sudah terpenuhi ya. Di kelas itu anak SMP penuh dengan di kelas alat gamelan, properti teater, kostum tari, gerakan di mana-mana. Dia biasa. Terus menang wajar itu. Wajar. Nah, si Bayu ini juga pernah megang sekolah-sekolah yang memang tidak punya fasilitas suportif itu. Betul. Nah, tapi juga dia tetap bisa membawa mereka untuk paling enggak seenggaknya entah menang atau menampilkan yang terbaik. Nah, itu ya apa? Ini yang sebenarnya malah jauh lebih superior untuk saya ya pribadi, yaitu saya melatih SMA Negeri 7. Itulah sebenarnya melambungkan nama saya, artinya yang membuat saya mulai dikenal itu sebenarnya ke SMA 7-nya. Nah, itu sebenarnya juga masih ada hubungannya sama SMP 4. Nah, saya sebagai pengajar SMP 4 terus tahu anak-anak kalau saya mengajar di SMA 7, otomatis lulusan terbaik itu secara nggak sadar mereka akan saya giring ke SMA 7. Itu. Iya. Jadi ya kalau teman-teman di SMA baru belajar memulai melatih anak-anak di kelas 10 baru belajar teater. Kalau di SMA 7 yang sama Swisdadi mas. Karen terus nonton. Tapi lah di SMA itu juga ya ono area-area yang memang sebelumnya belum pernah nganu. Otomatis mengikuti. Kegiring mengikuti. Karena memang kalau di SMA 7 beda strategi saya. Kalau di SMA 4 lebih pada ke pembinaan kelas kan memang banyak anak yang dilatih rutinitas. Tapi kalau ke SMA 7 orientasinya memang ke prestasi. Jadi di SMA 7 saya ada semacam tim khusus yang istilahnya ya reme ikut toh, mas. Tapi lomba teater satu angkatan itu mulai kelas 10, 11, 12 itu arek paling 15, 20 isi ikut toh. Jadi memang sudah tersaring penuh. Memang kesannya memang oportunis ya, lomba ya. Tapi memang ya itu arah jalan ninja saya memang bersama teman-teman ke situ. Nah, ini juga menarik baru saja yang disampaikan sama Bayu. Biasanya kalau seorang pengajar pengajar teater ya, entah ekstrakurikuler atau guru teater atau guru seni budaya, itu biasanya memang hanya fokus dia mengajari terus menyutradarai. Nah, sedangkan Bayu ini tadi barusan dia juga membentuk tim, membentuk manajemen. Nah, itu. Nah, itu ya apa?
Itu kunci, salah satu kunci sukses juga. Kalau di Malang, saya mungkin kalau di kota lain mungkin beda ya kondisinya ya. Kalau saya Malang kan saya kenal betul ya. Nah di Malang ini sutradara itu terlalu mengurusi banyak hal. Itu karena memang keterbatasan apa ya tadi ya, keterbatasan manajerial, bahkan keterbatasan dana. Gila multitasking lah. Multitasking ya, jack of trade lah, saya ngurusi semua banyak. Lah kalau saya tidak, Mas Dindu. Mulai dulu Mas Dindu saya ajak gitu kan. Dulu Mas Dindu pernah saya ajak garap, Mas Dindu garap musiknya. Saya sutradaranya. Mas ini kostumnya, Mbak ini settingnya. Itu kuncinya. Jadi hal sepele yang terkadang tidak disadari oleh teman-teman pelatih yang lainnya. Bahwa yang ngelatih musik ya iso ya arek musik. Begitu. Sing ngurusi proposal ya ojo sutradara ya gurune. Lek mau pentas di luar, mau bikin kayak pentas studi atau ditiketkan begitu. Ya yang ngurusi publikasi, ngurusi produksi ya jangan sutradara. Tapi ada orang tersendiri, itu dia. Jadi saya fokus, enak. Tapi itu juga menarik karena bukannya meremehkan, tapi setauku memang perjalanan lintasanku dari Malang ke Jogja terus mampir lagi ke Malang, memang salah satu kelemahan dari seni di sini adalah manajerial. Betul. Manajemen. Nah, kesadaranmu untuk membangun manajemen yang baik itu mulai kapan? Dan opo? Mulai saya menyadari bahwa keterbatasan saya. Mulai betapa ketika saya ditawari melatih waktu itu ya, melatih tahun 2008 itu, keterbatasan saya adalah simple, saya nggak bisa main musik gitu. Nah untuk membuat teater yang menarik, kalau musiknya cuma bass drum atau simbal aja saya bisa, dadar gitu. Tapi kalau membutuhkan musik yang keren, yang sesuai dengan keinginan saya, itu saya harus memang minta bantuan orang lain. Dari situ, dari pelan-pelan itu. Kalau sekarang memang saya sudah punya tim ya solid lah ya. Tapi kan dulu ya saya memanfaatkan anak-anak, jadi melatih anak-anak yang